Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai konseling HIV/AIDS dengan anggota saya Elsa Asri Mulyati, Dede Triswanto, dan Ruke Betsiliani. Pengertian konseling HIV/AIDS. Pengertian konseling adalah hubungan kerjasama yang bersifat menolong antara konselor dan klien yang bersepakat untuk yang pertama, kerjasama dalam upaya menolong klien agar dapat menguasai permasalahan dalam hidupnya. 2. Berkomunikasi untuk membantu mengidentifikasi dan mendiagnosa masalah klien. 3. Terlibat dalam proses menyediakan pengetahuan, keterampilan, dan akses terhadap sumber masalah. 4. Membantu klien untuk mengubah perilaku dan sikap yang negatif terhadap masalahnya sehingga klien dapat mengatasi kecemasan dan stres akibat dari dampak sosial masyarakat dan juga dapat memutuskan sendiri apa yang akan dilakukan terhadap permasalahan yang dihadapinya. Konseling HIV/AIDS adalah konseling yang secara khusus memberikan perhatian terhadap permasalahan yang berkaitan dengan infeksi terhadap virus HIV/AIDS, baik terhadap orang dengan HIV/AIDS atau ODH maupun terhadap lingkungan yang berpengaruh. Tujuan dari konseling ini adalah adanya perubahan perilaku bagi orang yang terinfeksi HIV/AIDS dan adanya dukungan sosial dan psikologis terhadap ODHA dan keluarganya sehingga dapat mencegah dan penularan infeksi virus HIV/AIDS. Tujuan konseling HIV/AIDS. Yang pertama, menyediakan dukungan psikologis berupa emosi, sosial, dan spiritual. 2. Pencegahan penularan HIV, yakni dengan informasi perilaku beresiko seperti seks aman dan penggunaan jarum suntik, serta keterampilan pribadi untuk perubahan perilaku dan negosiasi praktik lebih aman. 3. Memastikan efektivitas rujukan kesehatan. 4. Menghindari dampak negatif kepada yang bersangkutan dan lingkungan sosial. Dan yang terakhir adalah pasien HIV/AIDS dapat merencanakan dan meningkatkan kualitas hidupnya. Promosi kesehatan. Edukasi dan promosi kesehatan mengenai infeksi HIV berperan besar dalam menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap pasien terinfeksi HIV. Selain itu, karena HIV masih belum memiliki pengobatan hingga kini, edukasi dan promosi kesehatan ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran terkait pencegahan dan deteksi dini. Setelah terkonfirmasi HIV positif, maka pasien diberikan konseling pasca diagnosis mengenai pencegahan, pengobatan, dan pelayanan infeksi HIV yang mempengaruhi transmisi HIV dan status kesehatan pasien. Untuk itu, pasien perlu diedukasi untuk mencegah transmisi HIV dengan menggunakan kondom secara benar dan konsisten, menggunakan alat suntik steril sekali pakai, serta tidak menjadi donor darah maupun produk darah atau organ dan jaringan tubuh lainnya. Selain itu, petugas kesehatan juga perlu menawarkan pemeriksaan HIV kepada pasangan seksual pasien. Anak yang lahir dari ibu HIV positif juga ditawarkan pemeriksaan HIV secara aktif. Demikian pula orang tua dari bayi atau anak yang terdiagnosis infeksi HIV. Promosi kesehatan melibatkan berbagai sektor dan dukungan dari pemerintah. Promosi kesehatan mengenai infeksi HIV/AIDS dilakukan melalui iklan layanan masyarakat, kampanye penggunaan kondom pada setiap hubungan seks beresiko, promosi kesehatan bagi remaja dan dewasa muda, serta peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan tenaga non-kesehatan terlatih dalam promosi pencegahan penyalahgunaan zat dan penularan HIV. Masyarakat perlu dan dapat turut berperan serta dalam upaya promosi kesehatan dengan mempromosikan perilaku hidup sehat, meningkatkan ketahanan keluarga, serta mencegah terjadinya stigma dan diskriminasi terhadap orang terinfeksi HIV maupun komunitas populasi kunci. Lingkungan warga dapat membentuk dan mengembangkan warga peduli AIDS dan mendorong warga masyarakat yang beresiko untuk memeriksakan diri ke pelayanan konseling dan tes HIV secara sukarela. Proses konseling HIV/AIDS.
Tahap 1 merupakan tahap persiapan yang meliputi 1. Penentuan jadwal konseling, 2. Penentuan tempat konseling, 3. Kesiapan konselor dan klien melaksanakan konseling. Selanjutnya adalah tahap 2 dengan membangun hubungan baik dan terapeutik. Yang pertama, meyakinkan kerahasiaan. 2. Mendiskusikan asas kesukarelaan. 3. Menggali masalah dengan meminta klien menceritakan kisah mereka. 4. Menjelaskan apa yang dapat konselor tawarkan dan cara kerjanya. 5. Konselor menjelaskan komitmen untuk bekerja sama dengan klien. Dan yang terakhir adalah konselor meminta keterbukaan klien. Jika masih ada yang ditutup-tutupi, maka konseling kurang bermanfaat. Selanjutnya adalah tahap 3, mengenai definisi dan pemahaman peran konselor dan klien. Yang pertama adalah mengemukakan peran dan batas dari hubungan dalam konseling. 2. Mengklarifikasi tujuan dan kebutuhan klien. 3. Membantu mengurutkan prioritas tujuan dan kebutuhan klien. 4. Menjelaskan peran masing-masing, yakni konselor dan klien. 5. Menggali keyakinan, sikap, pengetahuan, persepsi, dan motivasi klien untuk memecahkan masalahnya. Selanjutnya adalah tahap 4, yakni proses konseling pada fase eksplorasi dan tindak lanjut. Yang pertama adalah memfasilitasi ekspresi pikiran dan perasaan klien. 2. Mengenali berbagai alternatif pemecahan dan adaptasi. 3. Mengenali keterampilan penyesuaian diri yang sudah ada dan yang akan dikembangkan. 4. Mengevaluasi alternatif pemecahan masalah dan resiko yang mungkin timbul. 5. Mengarahkan perubahan perilaku. 6. Memonitor perubahan tingkah laku menuju tujuan konseling. 7. Menjajaki makna hidup bagi klien. 8. Tindakan alternatif yang dibutuhkan. Dan yang terakhir adalah rencana rujukan sesuai kebutuhan klien. Selanjutnya adalah tahap 5, yakni menutup atau mengakhiri konseling. Yang pertama, konselor memfasilitasi klien untuk mengungkapkan hasil konseling yang sudah ada dilakukan. 2. Klien menalaktaaksana dan menyesuaikan diri dengan kehidupan sehari-hari. 3. Konselor menjelaskan hasil-hasil konseling yang sudah dicapai. 4. Klien menegaskan kembali sistem dukungan yang tersedia yang dapat diakses. 5. Klien dapat mendeskripsikan strategi untuk memelihara perubahan yang sudah terjadi. 6. Klien mendeskripsikan rencana kegiatan kehidupan yang lebih berkualitas. Dan yang terakhir adalah mendorong klien agar tetap berkomunikasi dengan konselor bila diperbolehkan. Konseling dan tes HIP harus mengikuti prinsip yang telah disepakati secara global, yaitu 5 komponen dasar yang disebut 5C, yaitu yang pertama, informed consent, adalah persetujuan akan suatu tindakan pemeriksaan laboratorium HIP yang diberikan oleh pasien atau klien atau wali atau pengampu setelah mendapatkan dan memahami penjelasan yang diberikan secara lengkap oleh petugas kesehatan tentang tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien atau klien tersebut. 2. Confidentiality adalah semua isi informasi atau konseling antara klien dan petugas pemeriksa atau konselor dan hasil tes laboratoriumnya tidak akan diungkapkan kepada pihak lain tanpa persetujuan pasien atau klien. Dan hal ini dapat dibagikan kepada pemberi pelayanan kesehatan yang akan menangani pasien untuk kepentingan layanan kesehatan sesuai dengan indikasi penyakit pasien. Yang ketiga adalah counseling, yaitu proses dialog antara konselor dengan klien bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas dan dapat dimengerti klien atau pasien. Konselor memberikan informasi, waktu, perhatian, dan keahliannya untuk membantu klien mempelajari keadaan dirinya, mengenali, dan melakukan pemecahan masalah terhadap keterbatasan yang diberikan lingkungan. Layanan konseling HIP harus dilengkapi dengan informasi HIP dan AIDS,
konseling prakonseling, dan tes pasca tes yang berkualitas baik. 4. Correct test result, yakni hasil tes harus akurat. Layanan tes HIP harus mengikuti standar pemeriksaan HIP nasional yang berlaku. Hasil tes ini harus dikomunikasikan sesegera mungkin kepada pasien atau klien secara pribadi oleh tenaga kesehatan yang memeriksa. Dan yang terakhir adalah connection to care, treatment, and prevention service, yakni pasien atau klien harus dihubungkan atau dirujuk ke layanan pencegahan, perawatan, dukungan dan pengobatan HIP yang didukung dengan sistem rujukan yang baik dan terpantau. Voluntary Counseling and Testing, VCT kepanjangan dari Voluntary Counseling Testing, yaitu V. Voluntary, klien melakukan tes HIP secara sukarela tanpa ada paksaan. C. Counseling, konselor membantu klien siap tes atau memilih tidak tes dan siap menerima hasil tes. T. Testing, tes darah untuk mengetahui status HIP klien positif atau negatif HIP. VCT adalah suatu pembinaan dua arah atau dialog yang berlangsung tak terputus antara konselor dan kliennya dengan tujuan untuk mencegah penularan HIP, memberikan dukungan moral, informasi, serta dukungan lainnya kepada ODHA, keluarga, dan lingkungan. Tujuan VCT. VCT mempunyai tujuan sebagai berikut. Yang pertama, upaya pencegahan HIP atau AIDS. Yang kedua, upaya untuk mengurangi kegelisahan, meningkatkan persepsi atau pengetahuan mereka tentang faktor-faktor risiko penyebab seseorang terinfeksi HIP. Yang ketiga, upaya pengembangan perubahan perilaku sehingga secara dini mengarahkan mereka menuju program pelayanan dan dukungan termasuk akses terapi antiretroviral serta membantu mengurangi stigma dalam masyarakat. Fungsi VCT yang pertama, pencegahan HIP. Dengan VCT diperoleh pendekatan pencegahan penyakit, yaitu dengan mempromosikan perubahan perilaku seksual untuk menurunkan penularan HIP, menawarkan untuk mencari tahu status HIP dan perencanaan hidup bagi yang terkena HIV, juga pencegahan pada keluarganya. Yang kedua, pintu masuk menuju terapi dan perawatan dengan intervensi yang aman dan efektif untuk pencegahan penularan HIP ibu atau anak. Membantu untuk konseling kepatuhan berobat agar rutinitas pemakaian obat terjaga dan mencegah terjadinya resistensi obat. Yang ketiga, VCT dilakukan sebagai penghormatan atas hak asasi manusia dari sisi kesehatan masyarakat karena infeksi HIP mempunyai dampak serius bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Syarat tes HIP atau VCT pada klien. Yang pertama, tes harus dilaksanakan dengan sepengetahuan dan dengan izin dari pasien. Yang kedua, pasien harus paham mengetahui HIP atau AIDS sebelum tes dilaksanakan. Yang ketiga, konseling diberikan pada pasien sebelum tes untuk membantu pasien membuat pertimbangan yang bijaksana sebelum memutuskan mau dites atau tidak. Yang keempat, tes HIP harus dirahasiakan oleh dokter dan konselor. Hasilnya tidak boleh dibocorkan kepada orang lain kecuali oleh pasien. Yang terakhir, setelah tes, konseling harus diberikan lagi agar pasien dapat memahami hasil tes dan untuk membantu pasien menyusun rencana
tes dan untuk membantu pasien menyusun rencana serta langkah-langkah selanjutnya sesuai hasil tes. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam konseling PCT. Yang pertama, pasien akan mendapatkan pengetahuan mengenai HIV dan AIDS. Yang kedua, pasien bisa menceritakan permasalahan yang dihadapi. Yang ketiga, konselor akan membantu untuk mencari jalan keluar atau membantu menentukan keputusan dalam hal ini tentang HIV atau AIDS. Yang keempat, konseling sifatnya menjelaskan pilihan pasien. Yang kelima, orang yang memberikan konseling tidak boleh memaksakan kehendak atau nilai-nilai pribadi pada pasien. Yang keenam, dalam konseling, kerahasiaan pasien harus dijunjung tinggi. Yang terakhir, jika konselor atau dokter harus mendiskusikan permasalahan pasien ke konselor atau dokter lain, sifatnya adalah pembahasan kasus dan bukan tentang pribadi pasien. Adapun proses utama dalam penanganan HIV atau AIDS melalui PCT adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap konseling prates. Tahap ini dilakukan pemberian informasi tentang HIV atau AIDS. Kemudian, konselor memulai diskusi dan klien diharapkan jujur menceritakan kegiatan sebelumnya yang dicurigai dapat berisiko terpapar virus HIV, seperti pekerjaan atau aktivitas sehari-hari, riwayat aktivitas seksual, penggunaan narkoba suntik, pernah menerima transfusi darah atau transplantasi organ, memiliki tato dan riwayat penyakit terdahulu. Yang kedua, tes HIV. Setelah klien mendapatkan informasi yang jelas melalui konseling prates, maka konselor akan menjelaskan mengenai pemeriksaan yang bisa dilakukan dan meminta persetujuan klien untuk melakukan tes HIV. Setelah mendapatkan persetujuan tertulis, maka tes dapat dilakukan. Bila hasil tes sudah tersedia, hasil tes akan diberikan secara langsung atau tatap muka oleh konselor. Yang ketiga, tahapan konseling pasca tes. Setelah menerima hasil tes, maka klien akan menjalani tahapan post konseling. Apabila hasil tes negatif, konselor tetap akan memberi pemahaman mengenai pentingnya menekan risiko risiko HIV atau AIDS. Misalnya, melakukan hubungan seksual dengan lebih aman dan menggunakan kondom. Namun apabila tes positif, maka konselor akan memberikan dukungan emosional agar penderita tidak patah semangat. Konselor juga akan memberikan informasi tentang langkah berikutnya yang dapat diambil, seperti penanganan dan pengobatan yang perlu dijalani, termasuk pula cara mempertahankan pola hidup sehat serta bagaimana agar tidak menularkan ke orang lain. Alur pemeriksaan PCT. Yang pertama, konseling sebelum tes. Yang kedua, pengambilan darah. Yang ketiga, konseling setelah tes. Yang keempat, pemberitahuan hasil tes. 1. Konseling pra-tes atau sebelum tes. Yang pertama, dilakukan oleh seorang konselor HIV atau AIDS. Yang kedua, konselor memberikan informasi dasar mengenal HIV atau AIDS, termasuk pemeriksaan HIV. Yang ketiga, konselor mengajak pasien untuk memeriksakan diri. Yang keempat, hasil tes HIV bersifat rahasia. 2. Pengambilan darah. Yang pertama, darah diambil oleh tenaga medis. Yang kedua, darah yang diambil akan dites dengan
antigen rapid test. Yang ketiga, dalam waktu 10 menit hasil darah HIV akan terlihat hasilnya. Yang keempat, darah yang telah diperiksa diberikan kepada konselor. Yang kelima, konselor akan kembali memanggil kliennya untuk mengambil hasil tes, didahului dengan konseling setelah tes. 3. Konseling pasca tes atau sesudah tes. Yang pertama, dilakukan oleh seorang konselor HIV atau AIDS klien. Yang kedua, klien akan dijelaskan tentang kemungkinan hasil tes dan dampak yang akan timbul. Yang ketiga, konselor akan menanyakan kepada klien tentang kesiapan dalam menerima hasil tes. Yang keempat, jika klien belum siap menerima hasil, konselor akan memperkuat klien untuk benar-benar siap menerima hasil. Alasan dilakukan PCT. Yang ke-1 merupakan pintu masuk atau entry point ke seluruh layanan HIV atau AIDS atau akses ke berbagai pelayanan. Yang kedua, karena PCT menjadi salah satu bentuk dukungan baik yang hasil tesnya positif atau negatif, dengan berfokus pada dukungan atas kebutuhan klien seperti perubahan perilaku, dukungan mental, pemahaman faktual dan terkini atas HIV atau AIDS, dukungan terapi ARV dan perawatan atau CST. Yang ketiga, karena dengan PCT dapat mengurangi stigma dan diskriminasi di masyarakat. Yang keempat, karena PCT mencakup pendekatan menyeluruh baik kesehatan fisik maupun mental. Yang kelima, karena dengan PCT dapat pemberdayaan ODHA melalui training KDS atau meningkatkan kualitas hidup ODHA. Tugas konselor: 1. Mengisi kelengkapan pengisian formulir klien, pendokumentasian, pencatatan dan penyimpanan data konseling klien terjaga kerahasiaannya. 2. Pembaruan data dan pengetahuan HIV dan AIDS. 3. Membuat jejaring eksternal dengan layanan pencegahan, rumah sakit dan dukungan masyarakat. 4. Memberikan informasi HIV yang relevan dan akurat. 5. Menjaga informasi yang diberikan klien terjaga kerahasiaannya. Dan 6. Pelayanan khusus diberikan kepada kelompok perempuan dan mereka yang dipinggirkan. Konselor adalah untuk lebih mendukung dan membangun mental penderita agar tetap semangat hidup dan juga membantu perawatan medis yang umum dilakukan. Selain itu, konselor juga akan memberi saran agar klien mendorong pasangan seksual untuk turut diperiksa. Infeksi HIV atau AIDS harus diwaspadai karena infeksi HIV tidak memiliki gejala awal yang jelas, sehingga tanpa pengetahuan yang cukup, penyebaran HIV akan semakin sulit dihindari. Oleh karena itu, VCT perlu dilakukan sebagai langkah awal untuk segera mendapat informasi mengenai HIV. Juga agar penderita HIV bisa dilakukan deteksi sedini mungkin dan mendapat pertolongan kesehatan yang dibutuhkan. Hal ini sangat membantu sebagai langkah pencegahan dan pengendalian HIV atau AIDS. Hal-hal yang harus diperhatikan seorang konselor yaitu: 1. Jika bukan dokter tidak boleh memberikan tindakan medis. 2. Tidak melakukan tugas sebagai pengambil darah. 3. Tidak memaksa klien untuk tes. 4. Jika konselor berhalangan bisa dilimpahkan ke konselor lain dengan persetujuan klien. Kualifikasi dasar konselor: 1. Berlatar belakang kesehatan atau non-kesehatan yang mengerti tentang HIV dan AIDS secara menyeluruh baik fisik dan mental. 2. Telah mengikuti pelatihan sesuai dengan standar modul pelatihan konseling dan testing sukarela yang diterbitkan Departemen Kesehatan RI tahun 2000.
Adapun pemetaan area lingkup penanggulangan dan pencegahan HIV yang bisa dilakukan oleh konselor dalam konteks layanan konseling HIV atau AIDS yaitu sebagai berikut. 1. Kelompok tertular atau terinfeksi HIV positif. Pencegahan ditujukan untuk menghambat lajunya perkembangan virus HIV dalam dirinya dengan meminum obat antiretroviral dan meningkatkan kualitas hidupnya. 2. Kelompok resiko tertular. Pencegahan ditujukan kepada orang yang beresiko tertular virus HIV seperti kelompok pekerja seks, kelompok pengguna narkoba, kelompok waria dan sebagainya. Pencegahan kelompok ini untuk mengubah perilaku beresiko tertular menjadi perilaku aman. 3. Kelompok renta. Pencegahan ditujukan untuk kelompok renta tertular virus HIV seperti kelompok anak jalanan, kelompok pengungsi, kelompok narapidana, ibu hamil, penerima transfusi darah dan juga petugas layanan kesehatan. Pencegahan pada kelompok ini ditujukan agar tidak melakukan kegiatan-kegiatan berisiko tertular HIV. 4. Kelompok pelajar dan mahasiswa. Pencegahan ditujukan kepada anak sekolah dan mahasiswa melalui kegiatan informasi, komunikasi, dan edukasi guna mendorong kehidupan yang lebih sehat dan terhindar dari perilaku beresiko tertular HIV positif. 5. Kelompok umum. Pencegahan ditujukan kepada masyarakat umum seperti teruna-teruni atau SST, ormas, pecalang, dan generasi muda. Pencegahan ditujukan untuk meningkatkan kewaspadaan, kepedulian, dan pengobatan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV atau AIDS di lingkungannya. Pemetaan area lingkup penanggulangan pencegahan HIV atau AIDS. Pemetaan penularan dan penyebaran virus HIV atau AIDS sangat berhubungan dengan perilaku beresiko. Oleh karena itu, penanggulangan harus memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perilaku tersebut. Kasus HIV atau AIDS banyak ditemukan pada kelompok perilaku beresiko tinggi yang dimarginalkan seperti perempuan pekerja seks atau PSK dan laki-laki pekerja seks atau LSK. Apa itu CST? CST yaitu Care, Support, and Treatment, yaitu perawatan, dukungan, dan pengobatan bagi ODHA yang merupakan program lanjutan dari VCT. CST bertujuan agar ODHA dapat hidup lebih lama secara positif, berkualitas, dan memiliki aktivitas sosial dan ekonomi yang normal seperti anggota masyarakat lainnya. CST merupakan suatu layanan medis, psikologis, dan sosial yang terpadu dan berkesinambungan dalam menyelesaikan masalah terhadap ODHA selama perawatan dan pengobatan. Akselerasi upaya CST akan maksimal jika disinergikan dengan upaya pencegahan penularan dari ODHA sendiri. 2. Dalam akselerasi upaya CST, pemerintah, praktisi kesehatan, LSM, serta elemen lainnya harus bekerja sama dan dalam peningkatan akses pendanaan, perencanaan yang mapan, dan penataan manajemen program untuk mempercepat langkah global penanggulangan HIV atau AIDS jangka panjang. Contoh kasus, seorang perempuan dengan status janda berumur 30 tahun datang dengan keluhan utama sering keputihan. Secara terus-menerus akan timbul perlahan secara rasa gatal yang cairannya berwarna dan bergumpal dan agak berbau. Dalam 1 bulan sering bisa 3 kali lebih. Pernah berobat ke dokter dan diminta untuk melakukan pemeriksaan infeksi kelamin dan HIV, namun pasien menolak. Suaminya sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Dulu suami bekerja di perantauan dan berselingkuh dengan PSK di suatu tempat. Suaminya dulu pernah kencing nanah namun sudah dinyatakan sembuh. Penyelesaian.
harus dilaksanakan konseling pretest, menyarankan kepada pasien untuk segera melakukan pemeriksaan HIV dengan pengambilan darah. Jika pasien bersedia untuk memeriksakan diri, maka diadakan pemeriksaan darah. Pasien datang kembali dengan membawa hasil tes HIV dan memberikannya kepada konselor. Selanjutnya adalah pasca tes, yakni hasil tes. Dokter atau konselor langsung memeriksa dan menyampaikan hasil tes tersebut. Setelah hasil keluar, pasien dinyatakan positif HIV. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.